إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا أحدهم عليهم أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah berikan kesempatan kita untuk bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya setiap niat, langkah dan taqarrub kita, ibadah kita Allah berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Di antara faktor penting terwujudnya dakwah Islam, tegaknya keadilan, terwujudnya berbagai macam kemaslahatan, terkuranginya atau berkurangnya berbagai macam kemungkaran adalah hadirnya sosok seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang cakap, adil, yang mengerahkan dan mengarahkan rakyatnya kepada tujuan-tujuan baik. Hadirnya seorang pemimpin yang mampu mengerahkan dan mengarahkan, memotivasi dan memobilisasi rakyat untuk mencapai kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan rakyatnya hidup di dalam kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana juga andai hadir seorang pemimpin yang kurang cakap, apalagi zalim, tidak mampu, maka ini juga akan menjadi musibah dan akan membawa kesengsaraan dan kesusahan kepada rakyat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena hakikatnya pemimpin itu adalah seseorang, sosok yang bisa mengajak, mengarahkan, mengerahkan, memotivasi, memobilisasi rakyat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian, walaupun banyak pengertian yang kita bisa baca, tetapi di antara pengertian yang terkenal, yang umum adalah pemimpin itu siapa? Dikatakan man indahu qudrah ala tahrikin nas nahwal ahdab. Seseorang yang punya kapasitas, kemampuan untuk mengajak, mengarahkan, mengerahkan rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan. Dan kita tahu bahwa tujuan kita, tujuan utama kita manusia adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga hakikatnya tugas pemimpin adalah bagaimana mengantarkan rakyat, memfasilitasi rakyat, memobilisasi rakyat untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan kita tidak memahami ibadah itu bukan hanya ngaji, sholat, baca Quran, bukan. Ibadah itu satu bentuk yang sangat luas. Makanya para ulama mendefinisikan ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin zahirin wa batinin. Itu ibadah adalah semua apa saja yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, baik berupa perkataan, perbuatan atau apa saja yang lahir dan yang batin. Jadi intinya kalau kita punya seorang pemimpin yang mengantarkan rakyatnya untuk bisa melakukan tugas-tugas utama kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah, itu sebetulnya pemimpin yang paling ideal. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat, hadis-hadis, betapa Allah, Rasulullah, para ulama begitu menekankan hadirnya adanya seorang pemimpin yang baik, yang harus kita taati dan kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Ulil amri ya pemimpin-pemimpin. Walaupun para ahli tafsir ada beda-beda sedikit. Ada yang mengatakan ulil amri adalah al-fuqaha, itu para ulama, ahli fikih, orang-orang yang paham dan mendalam tentang agama. Tapi memang tidak salahnya. Memang seharusnya idealnya itu seorang pemimpin begitu dalam Islam. Bukan hanya pinter ngatur-ngatur saja secara politik. Kalau bisa yang pinter agama. Karena memang harusnya tidak ada dikotomi. Seharusnya orang yang jadi pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama, imam. Jadi imam di masjid. Itu seharusnya. Dan di awal-awal pun seperti itu. Kita melihat bagaimana kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan terus. Mereka adalah seorang khalifah, seorang pemimpin sekaligus juga seorang imam. Ini sekaligus juga menepis bahwa di dalam Islam ini tidak dikotomis. Jangan lagi kita orang muslim kok ikut ke bawah-bawah. Udah kalau lagi bicara pemimpin gak usah ikut-ikut agama, gak usah bawa agama. Agamanya apa saja. Ini jelas bertentangan. Kalau kita kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Walaupun para ulama membedakan, kalau ati Allah wa ati Rasul itu mutlak, harus. Nggak usah pakai pikir-pikir. Kalau Allah yang memerintahkan, Rasulullah yang memerintahkan, sudah. Tapi kalau ulil amri, makanya nggak diawali dengan kata-kata atiu, artinya apa? Itu sifatnya nisbi. Selagi ulil amri itu melakukan yang baik, memerintahkan yang baik, kita wajib taat. Tapi kalau dia memerintahkan yang tidak bagus, tidak baik, ya kita nggak boleh. Makanya la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dengan cara bermaksiat kepada Khalik. Ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menekankannya agar kita punya seorang pemimpin, hadir seorang pemimpin yang baik yang harus kita taati. Atau kalau kita mengacu kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu, hadisnya juga begitu banyak menjelaskan tentang bagaimana pentingnya seorang pemimpin yang baik yang kita harus hadirkan dan kita taati. Pokoknya hadis dari Ibnu Umar, kata beliau, la yahillu li thalathati nafarin bi falatin minal ardi. Tidak boleh, tidak halal ada 3 orang ada di atas bumi ini, kata beliau, illa an yu'ammiru alaihim ahadahum, kecuali dari 3 orang ini harus dipilih salah satunya untuk jadi pemimpin. Andai ada kita di satu wilayah, satu tempat hanya 3 orang saja pun harus diangkat jadi pemimpin satu.
Atau hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh oleh Abu Daud, kata beliau, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang pergi dalam satu safar, maka hendaknya 3 orang ini harus pilih salah satu siapa yang untuk jadi pemimpin. Kita bayangkan kalau hanya 3 orang dalam satu safar yang sifatnya sementara, itu pun nggak boleh nggak ada pemimpinnya. Apalagi kalau kita di Indonesia. Indonesia lagi bangga banget kita di Indonesia, mayoritas muslim, penduduk muslim di dunia. Ada yang mengatakan sekarang nomor 2 karena udah kalah sama Pakistan. Tapi kita jangan hanya bangga umat muslim terbanyak. Kita ternyata apa? Untuk mencari seorang pemimpin yang paling baik dari kalangan umat Islam itu. Ya kalau kita penduduk muslimah sampai 250 jutaan, apa tidak wajib banget untuk menghadirkan pemimpin yang baik, gitu kan? Atau kita dengar pendapat-pendapat para ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din wa annal muslimin la tatimmu maslahatuhum illa bil istima' li hajati ba'dihim ba'dha." Kata beliau, sesungguhnya pemerintahan seorang muslim atau mengangkat pemimpin seorang muslim itu kewajiban agama yang paling agung. Ini yang sengaja diselewengkan oleh orang-orang kafir, orang-orang sekuler. Pikirannya umat Islam itu nggak bahas politik, nggak bahas pemimpin. Kalau urusan ibadah umat Islam, tapi kalau masalah politik, ekonomi nggak usah ikut-ikut. Padahal kata para ulama katakan, wilayah ta'amrin nas, jadi pemimpin di dalam Islam itu menjadi tugas yang paling agung. Kenapa kata beliau lihajati ba'di ba'du? Karena umat muslim ini butuh untuk bersatu di bawah satu komando. Dan ada hal-hal yang apabila dipercayakan hal-hal yang sangat penting, urgen untuk umat Islam, hajat orang banyak umat Islam, andai dikuasai sama orang non muslim, itu bisa membahayakan. Ya kalau di awal-awal kayak sekarang mungkin belum lah. Tapi seandainya nih, na'udzubillah ya, perkara-perkara penting kayak berangkat haji, kayak hal-hal tentu, seandainya ini hadir seorang pemimpin yang tidak mendukung, itu berbahaya. Dan itu jawabannya waktu itu kontra di antara kita itu, kontroversi besar tentang apa boleh sih mengangkat umat Islam orang non muslim. Ya. Yang Al-Maidah 21 atau Ali Imran 28. Jadi intinya bahwa begitu pentingnya. Atau kita mendengar pendapat Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan, kana tansibul imam amrun wajibun ma'lumun bisyar'i inda sahabah. Atau kama qala, kata beliau, yang namanya memilih pemimpin itu kewajiban yang sudah diketahui sejak zaman dahulu. Para sahabat tuh paham banget zaman dahulu ya. Makanya ketika kita baca sirah itu, kenapa Nabi Muhammad SAW sampai 3 hari baru diselenggarakan pemakamannya itu, ternyata sahabat paham. Kalau para sahabat nggak paham, tentu mereka akan mengatakan udahlah, nggak usah dipikirin siapa pengganti beliau, yang penting selenggarakan dulu nih, kafankan, sholatkan, dimandikan, kafankan, sholatkan, kemudian dimakamkan, baru nanti kita bicara siapa pengganti beliau. Ternyata tidak, para sahabat paham. Sejarah tidak boleh nanti mencatat bahwa ketika penyelenggaraan jenazah Nabi ini nggak ada pemimpin. Maka kemudian mereka bertahan bagaimana menghadirkan pemimpin dulu, yang akhirnya nanti disepakati bahwa secara definitif dipilihlah Abu Bakar sebagai pengganti khalifah, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Bukan pengganti kenabiannya, karena nabi terakhir, tapi kepemimpinannya. Dipilihlah Abu Bakar karena para sahabat berkesimpulan kalau urusan kepemimpinan agama, urusan kepemimpinan sholat saja Nabi Muhammad percaya kepada Abu Bakar. Ketika beliau sakit yang tidak bisa mengimami, kemudian disuruhlah Abu Bakar untuk menggantikan.
Apalagi kalau untuk menggantikan kepemimpinan dunia, kepemimpinan agama beliau ridho, apalagi kepemimpinan dunianya. Maka kemudian para sahabat setuju. Orang yang terbaik yang paling berhak untuk menggantikan baginda adalah Khalifah Abu Bakar. Baru setelah itu, karena sudah definitif kepemimpinannya, maka diangkatlah, maka diselenggarakanlah jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa begitu pentingnya di dalam Islam memandang kepemimpinan itu. Karena tadi akan mengantarkan bangsa rakyat itu mencapai kesejahteraan, mencapai mewujudkan cita-citanya dan tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya seorang pemimpin yang ideal itu akan menjadi syarat supaya kita bisa mencapai dan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Tentu kalau kita bicara kriterianya sangat banyak, tetapi minimal kita bisa simpulkan. Yang pertama, seorang pemimpin pastilah kalau kita orang muslim, orang mukmin, kita memilih pemimpin adalah yang beriman. Itu katakan la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya. Tidak boleh orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir aulia sebagai para wali, waliul amri. Ini hukum asalnya, kecuali dalam kondisi tertentu di negara yang tidak mungkin karena kita minoritas statusnya. Tapi ketika kita di seperti sekarang ini mayoritas, masa kita masih memilih juga orang non muslim? Gak mungkin. Kecuali kalau kita di Amerika atau di mana, terpaksa kita harus ikut milih. Walaupun, tapi kalau dalam kondisi normal, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin auliya. Atau kita baca surat Al-Maidah 51 yang pernah bagaimana perdebatan yang begitu keras. Itu jelas kan. Yang kedua, tentu yang kita pilih adalah orang yang punya kelebihan, punya kekuatan. Karena seorang pemimpin itu mesti harus punya lebih dari rakyatnya. Ilmuannya, kemampuannya. Kalau yang rakyatnya bisa bekerja 12 jam, pemimpin harus berapa kali? Kalau rakyatnya tidurnya 8 jam, pemimpin tidur 2 atau 3 jam. Karena dia harus bisa memberi. Quwwatul ilmi, punya kekuatan. Kata Ibnu Qayyim, kekuatan itu 2 yang paling penting. Quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Kekuatan ilmu maksudnya dia punya kapasitas memang sebagai orang pemimpin, dan dia punya kapasitas untuk melaksanakan. Makanya ketika putrinya Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya, ya batistajirhu fa inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, pilihlah dia untuk menjadi orang kepercayaan kita. Karena sebaik-baik orang yang dipercaya itu adalah apa? Al-qawiyyu al-amin. Yang punya kekuatan dan juga yang dipercaya. Ya, satu lagi contoh mamanya, satu hal yang penting juga adalah orang yang punya kolega, orang-orang dekat, pendukung yang baik-baik. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, kata beliau, "Wa ma arsala min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi." Kata beliau, tidaklah diutus seorang rasul atau diangkat seorang pemimpin kecuali mereka itu akan punya 2 pendukung. Orang-orang dekat, orang-orang yang para pendukungnya. Apa? Bitanatun ta'muru bil ma'ruf. Akan ada pendukung-pendukung kebaikan, pendukung-pendukung orang baik, yang nanti dia akan mendorong, memotivasi, mengantarkan pemimpinnya itu untuk melakukan kebaikan. Tapi juga kata beliau, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang pendukungnya buruk. Bitanatun ta'muru bisyarri, pendukung-pendukung yang mengajak kepada keburukan. Sekitarnya itu nggak bagus. Orang walaupun bagus kayak apa, kalau setiap hari dikelilingi sama penasehatnya, pendukungnya semua, orang-orang sekitarnya jahat-jahat semua, dia akan ikut jahat. Tapi kalau dia kurang dikit, kurang baik, tapi dikelilingi orang-orang baik, dinasehati, kasih masukan, didorong untuk melakukan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin baik secara nasional, lokal
bahkan skala kecil pun hadir orang-orang yang baik sehingga akan mengantarkan kita, menggerakkan dan mengarahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.